Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Kewarganegaraan kelas 7. Bagaimana keadaan anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar materi bab 3, poin A, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, part 2. Nah, jadi dalam video ini membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum lanjut ke materi, di sini Bapak ada tujuan pembelajaran pada video kali ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat mengetahui apa itu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, jadi setelah menonton video ini, diharapkan peserta didik dapat mengetahui ya, apa itu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita lanjut ke materi. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diumumkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI melaksanakan sidang pertamanya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dalam sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan hal sebagai berikut. Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian, supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh Dokuritsu Junbi Chosakai dalam sidangnya yang kedua. Perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita sampingkan, agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Harapan Soekarno di atas mendapat respon yang sangat baik dari anggota PPKI. Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dapat menjalankan tugasnya dengan cepat dan baik. Proses pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dilaksanakan dengan rasa penuh kekeluargaan, tanggung jawab, teliti, dan juga saling menghormati antar anggota. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan juga batang tubuh. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, pada sidang PPKI yang pertama ini yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkan pula Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara aklamasi oleh anggota sidang dalam PPKI. Pada saat itu, terpilihlah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Berikut seluruh hasil dari persidangan pertama PPKI yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yang dipilih secara aklamasi. Yang ketiga, yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Selain itu, dalam sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan terhadap rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Naskah Piagam Jakarta
dan rancangan batang tumbuh Undang-Undang Dasar hasil dari sidang BPUPKI yang kedua. Berikut 4 perubahan yang disepakati dalam sidang PPKI. Yang pertama, kata muqaddimah diganti menjadi pembukaan. Yang kedua, sila pertama yang semula ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, pada pasal 6 Undang-Undang Dasar yang semula Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam, diubah menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. Dan yang terakhir, pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata Bapak, mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.